Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati pengasuh Pondok Pesantren Al-Muhibin Putri, Abah Kiai Haji Muhammad Idris Jamaluddin beserta Ibunya Hajah Muhimmah Farasifah. Yang saya hormati pencetus gerakan pasti aksi literasi, yakni Dr. Hanifuddin Mahdun beserta Dr. Khairatul Idawati. Yang saya hormati guru saya, yakni Ustadz Ahmad Idhomi. Yang saya hormati kedua orang tua saya dan teman-teman seperjuangan saya. Perkenalkan, nama saya Dina Rifatul Ilmiyah. Saya akan menerangkan tentang profil Pondok Pesantren Darul Ulum. Pondok Pesantren Darul Ulum, di sini terdapat lokasi Pondok Pesantren Darul Ulum, yang mana Pondok Pesantren Darul Ulum terletak di Dusun Tambak Beras, Desa Tambak Rejo, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang. Pondok Pesantren Darul Ulum, Pondok Pesantren Darul Ulum terletak di titik persimpangan antara Kediri, Surabaya, Tuban, ke Malang. Kemudian kita masuk kepada sejarah Pondok Pesantren Darul Ulum. Pondok Pesantren Darul Ulum, sejarah yang pertama yakni kerintisan pertama, yang mana terdapat seorang yang alim, yakni Kiai Haji Abdus Salam. Pada tahun 1825 terdapat seorang yang sangat alim, yakni Kiai Haji Abdus Salam, atau bisa disebut dengan Mbah Soiha. Kiai Haji Abdus Salam putra dari Kiai Abdul Jabbar. Kiai Abdul Jabbar putra dari Kiai Abdul Halim, dan Kiai Abdul Halim putra dari Kiai Haji Abdul Rahman. Kiai Haji Abdul Rahman bisa disebut dengan Joko Tingkir. Kemudian Kiai Haji Abdus Salam datang ke sebuah desa, di mana desa tersebut masih berupa hutan belantara. Kurang lebih 13 tahun beliau bergelut dengan hutan, semak-semak di hutan. Akhirnya desa tersebut menjadi sebuah perkampungan. Setelah menjadi sebuah perkampungan, beliau membuat sebuah pondok pesantren, yang mana bisa disebut dengan Pondok Slawe atau Pondok Telu. Kenapa sih bisa disebut dengan Pondok Slawe? Karena santrinya berjumlah 25. Dan kenapa bisa disebut dengan Pondok Telu? Karena pondok tersebut ada 3 bidang, yakni bidang syariat, hakikat, dan kanuragan. Selanjutnya kita masuk kepada rintisan yang kedua, di mana Kiai Haji Abdus Salam telah berusia lanjut. Akhirnya beliau meminta kepada kedua santrinya, yakni menantunya Kiai Usman dan Kiai Said. Nah, pondok tersebut, Pondok Telu dipimpin oleh Kiai Usman, sedangkan Kiai Said membangun pondok lagi yang tidak jauh dari Pondok Telu tersebut, yang mana Kiai Usman lebih condong kepada ajaran-ajaran thariqat dan Kiai Usman lebih condong kepada ajaran-ajaran syariat. Kemudian kita masuk kepada pengembangan pertama, yakni di mana Kiai Usman dan Kiai Said telah wafat. Kiai Usman memiliki satu putra, yakni Kiai Haji Hasbullah. Akhirnya pondok pesantren beliau dipimpin oleh Kiai Haji Hasbullah. Dan Kiai Usman, beliau tidak memiliki seorang anak laki-laki, melainkan beliau memiliki 2 anak perempuan, yang dimana dari 2 anak perempuan tersebut beliau memiliki 2 menantu, yang mana separuh dari santrinya diboyong oleh Kiai Hasbullah dan separuh santrinya diboyong oleh Kiai Haji Asy'ari ke Desa Keras yang sekarang disebut dengan Pondok Tebu Ireng. Dan Kiai Usman juga memiliki jamaah-jamaah. Akhirnya para jamaah beliau dibawa oleh Kiai Abdullah. Kemudian Kiai Hasbullah adalah seorang yang sangat dermawan dan kaya raya. Beliau juga memiliki pertanian yang sangat luas, dan akhirnya dari pertanian tersebut beliau mendapatkan beras-beras.
Akhirnya beliau membangun beberapa gudang beras, yang mana diibaratkan gudang beras tersebut diibaratkan sebagai tambak. Akhirnya pondok ini disebut dengan, akhirnya dusun ini, desa ini disebut dengan tambak beras. Setelah berkembangnya pondok tersebut, akhirnya Kiai Hasbullah meminta putra-putranya ke Mekah untuk belajar. Kemudian kita masuk kepada pengembangan yang ketiga, yang mana pada tahun 1914 Kiai Haji Abdul Wahab, yakni putra dari Kiai Hasbullah, pulang dari tugas belajarnya di Mekah. Nah, selanjutnya beliau memperbarui metode-metode di pondok pesantren tersebut. Akhirnya yang awalnya berupa halaqah kemudian menjadi madrasah pendidikan. Sedangkan kemudian madrasah tersebut diberikan kepada adiknya, yakni Kiai Haji Abdul Rahim. Kemudian Kiai Haji Abdul Wahab membangun sebuah madrasah, yakni pada tahun 1916 membangun madrasah Mubadilfan. Kemudian pada tahun 1920 Kiai Haji Hasbullah wafat, maka tugas-tugas beliau diberikan kepada putra-putra beliau, yakni Kiai Haji Abdul Hamid memegang pondok pesantren, Kiai Haji Abdul Rahim memegang madrasah, dan Kiai Haji Abdul Wahab lebih condong ke organisasi-organisasi, yang mana dari Kiai Haji Abdul Wahab mendirikan salah satu organisasinya adalah Tasbirul Afkar. Kemudian pada tahun 1926 Kiai Haji Abdul Wahab mendirikan organisasi Nahdlatul Ulama, organisasi Nahdlatul Wathon yang sekarang berganti nama Nahdlatul Ulama. Dan pada tahun 1942 Kiai Haji Abdul Wahab diminta oleh ibundanya, yakni Nyai Latifah, untuk membangun sebuah pondok, yang mana pondok tersebut diberikan nama Al-Latifiyah. Kemudian kita masuk kepada pengembangan yang ketiga, yakni pada tahun Kiai Haji Abdul Hamid dan Kiai Haji Abdul Rahim memanggil keponakannya, yakni Kiai Haji Abdul Fattah, guna untuk regenerasi pengelolaan madrasah. Kemudian pada tahun 1943 Kiai Haji Abdul Rahim wafat. Akhirnya tugas-tugas beliau dipegang oleh Kiai Haji Abdul Fattah. Kemudian Kiai Haji Abdul Fattah membangun sebuah madrasah, yakni Madrasah Ibtidaiyah Islamiyah, dan sekarang berganti nama menjadi Madrasah Ibtidaiyah. Kemudian pada tahun 1944 atau 1945 berdirilah sebuah madrasah perempuan yang dipimpin oleh Nyai Hajah Raden Mas Wahiyah, dibantu dengan Nyai Hasbiyah dan Nyai Masyudan. Dan pada tahun 1951 Kiai Haji Abdul Fattah mendirikan sebuah pondok, yakni Pondok Fatimiyah. Dan pada tahun 1956 beliau juga mendirikan sebuah madrasah mu'alimin mu'alimat 4 tahun. Dan pada 1956 juga Kiai Abdul Hamid wafat. Akhirnya tugas-tugas beliau diberikan kepada Kiai Haji Abdul Fattah. Pada tahun 1964 Madrasah Mu'alimin Mu'alimat 4 tahun berganti ditambah menjadi 6 tahun sekarang, yang diberi nama Madrasah Mu'alimin Mu'alimat Atas. Dan pada tahun 1965 Kiai Haji Abdul Wahab memberikan nama pondok ini menjadi Pondok Pesantren Darul Ulum. Kemudian pada tahun 1971 Kiai Haji Abdul Wahab wafat. Akhirnya tugas-tugas beliau diberikan kepada Kiai Haji Abdul Fattah. Kemudian Kiai Haji Abdul Fattah juga membangun sebuah perguruan tinggi, yang mana perguruan tinggi tersebut dinamakan Ma'had Ali, yakni berdiri pada tahun 1974. Setelah itu Kiai Haji Abdul Fattah wafat pada tahun 1977. Maka kepengasuhan pondok pesantren tersebut diberikan kepada Kiai Haji Muhammad Najib Abdul Wahab dan Madrasah Ma'had Ali. Dan pada tahun 1985 Madrasah Ma'had Ali
berganti nama menjadi STIT. Kemudian kita masuk kepada pengembangan keempat, yakni kepemimpinan kolektif. Kepemimpinan kolektif terdapat majelis pengasuh, pengurus yayasan, dan dewan pengawas. Kepemimpinan kolektif sudah sampai 3 kali berganti kepimpinan. Yang pertama pada tahun 1987 sampai 2006 dipimpin oleh Al-Maghfurlah Kiai Haji Muhammad Sholeh Abdul Hamid, dan pada 2007 sampai 2008 dipimpin oleh Al-Maghfurlah Dr. Andes Kiai Haji Amanullah Abdurrahim, dan pada tahun 2009 sampai sekarang dipimpin oleh Kiai Haji Muhammad Hasib Wahab. Kemudian kita masuk kepada sejarah logo Pondok Pesantren Darul Ulum. Pada tahun 1965, Kiai Haji Abdul Wahab memanggil 4 santri beliau, yakni Ahmad Junaidi, Muhammad Mansur Dimyati, Abdullah Yazid Sulaiman, dan Muhammad Syamsul Huda. Mereka diminta beliau untuk memberikan nama pondok tersebut. Akhirnya mereka berempat mengusulkan 3 nama, yakni Darul Ulum, Darul Hikmah, dan Mambaul Ulum. Kemudian Kiai Haji Abdul Wahab mengambil nama Darul Ulum yang berartikan lautan ilmu. Kemudian beliau mengadakan sayembara untuk membuat logo tersebut. Setelah beliau menemukan pemenang sayembara tersebut, beliau meminta kepada pemenang tersebut untuk mencantumkan 1 ayat, yakni dalam surat Al-Kahfi ayat 109. Beliau juga meminta kepada santrinya, yakni Kiai Haji Jamaluddin Ahmad, untuk merituali logo tersebut dengan ritual menakik. Selanjutnya, Pondok Pesantren Darul Ulum juga terdapat visi, misi, tujuan, dan landasan. Pondok Pesantren Darul Ulum juga memiliki struktur keorganisasian, yakni Dewan Pembina atau Majelis Pengasuh, Dewan Pengawas Yayasan Pondok Pesantren Darul Ulum, Dewan Pengawas Yayasan Pondok Pesantren Tinggi Darul Ulum, Pengurus Yayasan Pondok Pesantren Darul Ulum, Pengurus Yayasan Pendidikan Tinggi Darul Ulum, Unit Asrama Pondok Pesantren, Unit Sekolah atau Madrasah, Unit Perguruan Tinggi. Pondok Pesantren Darul Ulum juga memiliki 2 pendidikan, yakni pendidikan formal dan pendidikan non formal. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.